Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun berada dan bagaimanapun keadaan kita hari ini. Saya berharap kita selalu sehat dan kuat dan selalu memiliki pengharapan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menaikkan seru serta doa kita kepada Tuhan. Dan sebelum segala sesuatunya kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Kami yakini dan percayai bahwa Engkau selalu ada beserta kami dalam setiap keadaan yang boleh kami hadapi. Karena Engkaulah jurumudi kami, karena Engkaulah juru selamat kami yang selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, menjadi bagian dan awal kami menjalani hari hidup kami. Karena itu pada saat ini Tuhan, berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga segala firman yang kami dengar akan membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 6 ayat 1 sampai yang ke-16 di bawah judul Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami. Bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya?" Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes datang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka,
Maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin tentu sudah banyak mendengar tentang cerita bangsa Israel yang merupakan sebuah bangsa pilihan Allah yang diberkati dengan luar biasa. Tetapi itu juga berbanding lurus dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Bangsa yang besar ini, sekalipun mereka diberkati dan dikasihi Tuhan, tetapi seringkali mereka ingkar terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka, yang kemudian mendatangkan murka Allah, dan yang kemudian mengizinkan bangsa ini dijatuhkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Dan ini membuat setiap kebanggaan, kehormatan, dan apa yang menjadi kesombongan mereka terhadap bangsa lain karena merasa sebagai bangsa pilihan, membuat mereka jatuh di titik yang paling nadir. Bayangkan, saudara saat ini berada di titik yang paling tinggi, lalu seketika kemudian saudara dijatuhkan di titik yang paling bawah. Tidak akan nyaman, dan tentu akan membawa duka yang begitu mendalam. Dan itulah yang terjadi setidaknya dengan bangsa Israel, dan seringkali itu terulang dan terulang kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat teks yang sudah kita baca bersama tadi, bagaimana telah dikatakan bahwa Allah akan mengembalikan tabut perjanjian yang sudah semestinya berada di tangan bangsa Israel, yang merupakan satu tanda perjanjian yang berisikan firman Allah, yang berdasarkan perintah Allah, harus ada di tangan bangsa lain. Dan kemudian bagaimana cara Tuhan yang luar biasa itu dapat mengembalikan tabut itu ke tangan atau ke bangsa Israel. Bapak Ibu, kita memetik pelajaran yang begitu berharga dalam firman Tuhan kali ini. Sifat-sifat ataupun karakteristik bangsa Israel yang buruk itu juga acap kali sering kita temui dalam kehidupan kita sekarang. Kita mungkin sering menemukan ketidaksetiaan, kita mungkin sering menemukan ketidaktaatan, dan kita kemudian merasa berbangga diri lebih daripada orang lain. Entah karena kita merasa diri kita lebih beriman, entah karena kita merasa bahwa diri kita sebagai orang percaya, sehingga kita melupakan setiap kewajiban-kewajiban yang Tuhan sudah berikan dan harus kita lakukan sebagai orang yang dalam tanda kutip menjadi percaya itu. Kesombongan dan ketidaksetiaan, bahkan ketidaktaatan, jangan sampai mendatangkan murka Allah dan membuat kita menjadi dijatuhkan untuk dapat belajar dengan begitu keras. Kalau bisa, bagaimana caranya agar sebenarnya kita bisa sadar dan insaf sebelum murka Allah itu datang. Kehidupan kita mungkin tidak akan selalu berjalan dengan mudah, tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dalam iman dan pengharapan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, dan itu yang kita amini dalam setiap hari kita. Dan belajar dari apa yang telah kita baca ini. Bagaimana sebenarnya Tuhan mengembalikan kehormatan kita saat kita kembali setia dan taat mendengarkan perintah Tuhan. Tapi seringkali kita menemukan di dalam keseharian, saat seseorang menerima atau mendapati dirinya berduka, dirinya bergumul dengan luar biasa,
Lalu kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Dan saat ia merasa dirinya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian doanya itu tidak dijawab, maka membuat ia menjadi kecewa, membuat ia menjadi berpahit hati, membuat ia menjadi melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini ia rasakan. Janganlah kita menjadi orang yang lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sebab mari kita renungi, kita ada pada saat ini, di titik ini, baik suka ataupun duka, itu juga semua karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak lagi memberikan waktu dan nafas bagi kita, maka berakhirlah sudah apa yang menjadi pencapaian kita. Kalau kita mengalami kemalangan, kedukaan, derita, jangan menjadi alasan kita untuk berpaling dan meninggalkan Tuhan. Saudara, saat kita tertawa, Tuhan ikut tertawa bersama kita. Dan saat kita berduka, bersedih, dan menangis, Tuhan pun ikut menangis bersama dengan kita. Ia mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita. Sepahit dan sesulit apapun, Tuhan tetap ada bersama saya dan saudara hingga pada saat ini dan sampai kapanpun juga. Karena kasih Allah akan tetap kekal, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu, kisah yang kita baca ini juga merupakan satu penghayatan yang dalam untuk iman kita sebagai orang percaya. Saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita saat ini, jadilah orang yang tidak putus pengharapan. Jadilah orang yang tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian dan kehendak Tuhan. Dan saat semuanya telah kita lakukan, tetapi kita masih mengalami begitu banyak derita, maka saya mau berpesan bagi saudara saat ini, bahwa Tuhan belum selesai menuliskan ceritanya dalam hidup saudara. Karena setiap rancangan Tuhan adalah penuh bahagia dan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dan perkenankan bagi kami untuk boleh kami lalui dan hadapi pada saat ini. Ya Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah itu memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat melalui setiap hari-hari hidup kami. Dan pada saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau selalu memberkati setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang boleh menyandarkan setiap pengharapan dan doa kami kepada Engkau. Yang mana kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan apapun juga yang kami kerjakan dan lakukan, selalu diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap kegundahan, setiap ketakutan dan keraguan, kami dapat atasi itu dan kami dapat berjalan dengan yakin dengan pasti dalam setiap hal apapun juga yang dapat memberkati diri kami dan juga orang lain. Tuhan, kami juga berdoa agar biarlah kesehatan dan kekuatan dapat diberikan atas kami. Yang sakit boleh dipulihkan dan disembuhkan. Yang bergumul biarlah mereka menemukan jalan keluar karena Tuhan yang boleh menyertai mereka. Dan biarlah Engkau memberkati setiap pengharapan dan doa kami di dalam Engkau, sehingga terjadilah rencana-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itu. Saat ini Tuhan, kami pun berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Hobara Konut. Tuhan memberkati senantiasa jemaat ini. Tuhan memberkati senantiasa para pekerja-pekerja-Mu yang ada di sana. Tuhan memberkati pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, seluruh jemaat-Mu secara keseluruhan yang ada di sana. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita itu, baik melalui kehidupan pelayanan mereka dan juga kehidupan mereka
dalam keseharian dan pribadi mereka, sehingga nampaklah betapa besar dan luar biasanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam setiap keadaan yang boleh mereka jalani. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seru dan doa kami. Biarlah terwujud dan terjadi apa yang menjadi bagian dan rancangan Tuhan itu, yang kami yakini dan percaya bahwa semuanya berlimpah damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera atas kita.